Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat siang sahabat semuanya. Semoga kabar kita semuanya di siang hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, telah kita saksikan bersama di media sosial narasi-narasi kejadian-kejadian yang menimpa negeri kita. Ya seperti yang kita saksikan bersama pada saat ada yang namanya diskusi kebangsaan. Ya, ada judul diskusi kebangsaan. Nah, setelah saya lihat-lihat siapa saja, ternyata wajah-wajahnya sudah tidak asing lagi bagi saya. Siapa lagi kalau bukan Rapli Harun, siapa lagi kalau bukan Din Samsudin, Sunarko, Saidido. Itulah kelompok-kelompok orang yang selalu bikin acara diskusi kebangsaan. Saya tidak akan menanggapi terlalu jauh hal itu, saya hanya ingin menanggapi geruduk. Saya punya tanggapan ada dua hal. Satu, boleh saja itu orang-orang yang geruduk diskusi kebangsaan ini adalah orang-orang itu juga. Bisa saja kan, saya menyangka seperti itu. Karena saya tidak tahu dan saya tidak diundang. Nah, terus kemudian pada saat kejadian itu kita saksikan bersama orang-orangnya pakai masker semua. Mungkin takut ketahuan atau apa kan kita tidak paham. Yang pasti yang membubarkan diskusi kebangsaan itu pakai masker. Nah, itu. Jadi terkait dengan kejadian tersebut, saya belum bisa memberikan komentar terlalu jauh ya sahabat ya. Saya hanya mengandai-andai saja. Apa mengandai-andainya gini, jadi setelah ada keributan seperti itu, kita saksikan bersama ada salah satu narasumber yang katanya beliau ini adalah warga negara Amerika Serikat, tapi asli orang Indonesia. Saya datang dari New York minggu lalu atas inisiatif teman-teman Forum Tanah Air yang ada di Indonesia yang ingin membuat suatu acara di mana acara ini mempertegas bahwa apa sih yang akan kita lakukan menjelang pergantian kekuasaan tanggal 20 Oktober. Jadi sebenarnya kita ingin mendiskusikan bagaimana supaya pergantian kekuasaan itu menjadi suatu hal yang betul-betul bisa kita lihat sebagai suatu hal yang positif dengan segala macam negativity yang ada. Yang kita inginkan adalah bagaimana supaya kita bisa mendapat gambaran apa yang kita lakukan dan apa rencana-rencana yang kita bisa usulkan kepada pemerintahan baru di dalam rangka bagaimana melihat Indonesia ke depannya. Saya sendiri cukup kaget karena keadaan seperti ini cukup membingungkan saya. Saya belum lama sih di Amerika, baru 25 tahun. Tapi saya melihat kejadian-kejadian seperti ini adalah satu hal yang biasanya dilakukan di negara-negara yang tidak demokrasi. Padahal Indonesia ini adalah negara ketiga demokrasi terbesar di dunia, ya kan, berdasarkan population. Jadi saya cukup kaget, dan saya kagetnya itu memang dari pagi sudah dikasih tahu ada demo di depan. Katanya sengaja ke Indonesia ingin menghadiri diskusi kebangsaan yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok Rapli Harun CS. Yang menarik buat saya itu, jadi datangnya dia dari Amerika Serikat ke Indonesia, dia ingin menghadiri diskusi kebangsaan. Nah, perlu kita semua tahu bahwa sebelum ada diskusi kebangsaan ini, 3 hari sebelumnya Pak Jokowi meresmikan PT Smelter yang ada di Gresik sana. Terkait dengan diresmikannya PT Smelter di Gresik oleh Pak Jokowi, nah sementara di tengah-tengah mereka sedang menikmati hal tersebut, hasil kekayaan Indonesia dipotong oleh Pak Jokowi dengan adanya program hilirisasi. Stop ekspor nikel, ekspor bahan baku, ekspor bahan mentah, kita olah di negeri ini. Sampai banyak sekali pabrik-pabrik yang berdiri seperti smelter yang ada di Gresik, sehingga mampu membuka lapangan kerja 200.000 orang. Nah, mereka yang selama ini puluhan tahun menikmati ekspor bahan baku, menikmati ekspor bahan mentah ke luar negeri, aduh,
mereka kehilangan mata pencariannya. Wayahna harus diterima karena rakyat sekarang sudah waktunya menikmati kekayaan alam, menikmati kekayaan Indonesia yang diolah dengan cara hilirisasi, dengan program hilirisasi biar merata semuanya. Begitu kalau menurut saya. Rakyat sudah paham, rakyat sudah mengerti. Perjalanan pemerintahan Pak Jokowi, PT Freeport Indonesia, kita semua tahu dulu hanya beberapa persen dimiliki saham oleh Indonesia, tapi sekarang sudah 51%. Bahkan ada program yang sangat mencengangkan orang-orang asing, yaitu hilirisasi. Sehingga kita sebagai masyarakat kecil meneliti, mendalami, begitu loh saudara, mendalami. Kenapa Pak Jokowi harus membuat sebuah PT Semilter yang ada di Gresik? Ternyata saudara, di sana itu menyerap tenaga kerja lebih daripada 200.000 orang. Masya Allah. Kita sudah tahu saudara, kita sudah tahu. Sehingga ya mungkin orang-orang yang nggak kebagian panggung itu ya mungkin ya sedikit apa namanya ya sedikit sakit lah ya, nggak apa-apa. Karena mereka ini ya mungkin ya, kita sudah tahu sih, nggak usah harus dijelasin ya saudara. Pokoknya mungkin saja ada kelompok orang yang tidak suka Indonesia ini maju. Mungkin saja ada kelompok-kelompok orang yang tidak suka dengan adanya masyarakat Nusantara sejahtera. Dan mungkin saja ada saja sekelompok orang yang tidak mau Indonesia ini baik-baik saja. Karena semuanya ada kepentingan yang saya perhatikan. Apa kepentingannya? Kepentingan untuk pribadi, untuk kelompoknya, sehingga mereka menghalalkan berbagai cara. Nah, terkait dengan apa yang telah terjadi kemarin kita saksikan bersama, yang katanya sedang diskusi kebangsaan digeruduk oleh sekelompok preman. Saya boleh saja membuat sebuah kesimpulan saya pribadi, membuat penilaian saya pribadi. Mungkin saja orang-orang itu adalah orang-orang kelompoknya, kan bisa saja. Tapi kalau memang itu bukan orang-orang dari kelompoknya, ya tinggal hukum saja ditegakkan. Kenapa sulit-sulit amat sih? Ya, kenapa sulit-sulit amat? Tinggal hukum saja ditegakkan. Pak polisi tangkap, udah proses. Nganang deh, udah selesai. Nggak usah dipikir ribet. Kayak begitu. Selama saya mempunyai hak untuk memilih dan dipilih di negeri tercinta kita ini, Presiden Indonesia dari mulai sejarah Pak Karno, Pak Harto, Habibie, Megawati, SBY, sampai Jokowi, kayaknya presiden yang paling banyak dicaci adalah Jokowi. Kayaknya presiden yang paling banyak difitnah adalah Pak Jokowi. Ketika orang yang selalu mendapatkan fitnahan, padahal dia itu melakukan hal yang baik, itu setaraf dengan orang seperti apa? Anda sendiri tahu. Ketika orang yang selalu difitnah, kenyang dengan fitnahan, itu adalah orang apa? Ketika ada seorang pemimpin yang selalu dihujat, dicaci, dimaki, dengan difitnah dengan fakta-fakta yang tidak ada, itu orang apa? Panjenengan semua tahu tingkatan orang tersebut itu adalah orang apa. Kita semua tahu, makin difitnah, semakin dicintai oleh rakyat. Terbukti, dari survei membuktikan 87% rakyat Indonesia puas dengan kinerja Pak Jokowi. Hanya 13% yang tidak puas dengan Pak Jokowi. Nah, seperti itu. Jadi sahabat semuanya, janganlah merusak demokrasi ini hanya dengan kepentingan-kepentingan kelompok Anda saja. Janganlah merusak demokrasi di Indonesia. Kebebasan berbicara, kebebasan memberikan aspirasi, kebebasan memberikan usulan dan lain sebagainya di negeri ini. Janganlah kalian rusak. Janganlah kalian rusak, saudara. Kita sudah menikmati kemerdekaan ini yang leluhur kita korbankan cucuran air mata, bahkan darah, merebut kemerdekaan ini demi anak cucunya sampai hari ini. Mari kita sama-sama jaga NKRI ini, saudara. Apalagi tentang urusan nasab dan lain sebagainya. Saya sudah tidak mau. Saya sudah malas ngurusin nasab. Karena tidak ada yang melawan ilmiah hanya dengan narasi, provokasi, hanya dengan emosi, hanya dengan fitnah. Makanya saya sudah malas ngurusin kayak gitu. Nggak ada yang mengambil ibroh dari
kejadian ini. Tidak ada, semuanya hanya fitnah. Saya mengikuti perkembangan urusan nasab, dikira saya sudah tidak baca sholawat lagi. Malah nambah dosa sama orang yang mitnah saya, sudah tidak baca sholawat lagi. Kan seperti itu, mendingan saya ngomongin negara saya. Saya putra kandung Ibu Pertiwi yang saya banggakan. Saya tidak mau negara ini dikacaukan dengan narasi-narasi provokasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak rela negara ini hanya sekedar terus-terusan diberikan provokasi oleh orang-orang yang merasa besar, oleh orang-orang yang merasa dirinya banyak pengikut. Saya tidak rela. Maka dari itu, mari sahabat semuanya, rapatkan barisan, kita jaga Ibu Pertiwi tercinta kita ini bersama-sama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.